Yang dimaksud teng kitab yang pertama, yang dimaksud teng kitab pertama itu adalah Al-Quran. Jadi yang dimaksud kata Alkitab yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang dimaksud Alkitab yang kedua adalah Taurat. Jadi dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran. Tapi di ayat selanjutnya, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, yang dimaksud adalah Taurat. Sebab apa? Antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu berselisih pendapat. Terus orang-orang Nasrani itu dikatakan bahwasanya tenggone kitab Taurat itu ada ciri-ciri Nabi Isa. Teng kitab Taurat itu ada ciri-ciri Nabi Isa, tapi orang-orang Yahudi tidak mengakui itu. Jadi wong-wong Nasrani itu menganggap di dalam kitab Taurat itu ada ciri-ciri Nabi Isa, tapi orang-orang Yahudi mengingkari hal itu. Nah, perbedaan pendapat kalau masalah pokok, masalah akidah, niku sing boten nangsa. Termasuk teng Islam. Pokok tenggone Islam nggih kanjeng tauhid Allah Esa, Allah Ahad. Kanjeng Nabi akhir zaman itu adalah pokok. Makanya ketika ada kelompok yang masih mengakui sebagai Islam, cek ngomong agamanya Islam, tapi meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu kan jadi masalah. Maka sampai di serbu di nopo, itu kan memang karena ini pokok. Mesti tidak bisa diganggu gugat kalau Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Kok ada orang cek ngaku dari kelompok Islam, tapi mereka meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini akan menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan. Kok ada kelompok yang tidak mewajibkan sholat, ini kok mesti kacau. Kita mesti kacau, iki ngawur, iki wis ngawur. Ini saiki sing ngenten lagi rame. Ana wong ngakune tasih Islam, sapa jenenge niku Wildo napa-napa. Niku wis gak iso dinut sama sekali. Karena wis itu bagian pokok sing dipersoalkan, itu bagian pokok. Jadi kalau bagian pokok, bagian akidah, sholat niku wajib, lek ana wong ngomong sholat gak wajib, wis pasti bakal dadi masalah. Itu bahkan selama bukan bagian pokok, betul nopo-nopo. Jadi kalau perbedaan masalah di akidah, masalah-masalah pokok, itu nanti yang akan menyebabkan rame. Pokoknya rame. Niku sing dihindari. Memang lek teng Al-Quran sudah dikatakan sholat wajib. Ya sholat wajib. Apapun keadaannya, selama akal masih ada, maka sholat itu wajib. Poso ngoten, zakat ngoten. Pokoknya itu masalah-masalah pokok. Tapi kalau masalah furu'iyah, perbedaan itu adalah rahmat. Di contoh si ayat ini, 3 ulama, 3 mazhab itu mengatakan kalau menyembelih hewan sesembelihan itu harus mengucapkan bismillah. Leka, semoco gak moco bismillah, maka hewan sembelihan itu tidak haram. Kan ngoten ini, ayatnya sama, tapi cara menafsirkannya berbeda. 3 ulama mengatakan menyembelih harus mengucapkan bismillah, tapi Imam Syafi'i gak popo gak moco bismillah. Kan ini sama diterangkan koyok ngoten. Ayatnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Lek koyok ini, kalaupun ijtihad ada yang salah, maka tetap oleh ganjaran. Sing salah oleh ganjaran siji, sing bener oleh ganjaran loro. Ayat yang diambil sama, tapi cara memahaminya berbeda. Niki mboten napa-napa kalau masalah furu'iyah. Sing paling
rame, bukan rame. Kalau perbedaan ini menyangkut furu'iyah, maka itu adalah rahmat buat kita. Dicontohin kemarin ini, umpama kabeh ulama niku nopo sepakat nyembelih niku kudu maca bismillah. Awak dhewe lak repot. Iki maca bismillah kan gak mangani nyembelih iki. Kan repot. Untungnya ada ulama yang memperbolehkan orang menyembelih hewan sembelihan tanpa mengucapkan bismillah. Sing penting sing nyembelih Islam. Ini kan keterangan yang kata Islam. Itu adalah rahmat. Contoh yang paling mungkin memiliki kita tidak merasakan rahmat itu, tapi nek kita umroh, kita haji, ayat yang diambil itu sama. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Jadi menyentuh perempuan itu batal menurut Imam Syafi'i, karena aula mastumun nisa menyentuh atau kamu menyentuh perempuan. Jadi menyentuh perempuan itu batal wudu menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik, menurut Imam Malik kali Imam Ahmad ibnu Hanbal, ditafsir kalau menyentuhnya syahwat maka batal, tapi lek gak syahwat gak batal. Sebab kenapa? Ada hadis sahih, banyak hadis sahih, ada hadis sahih. Kanjeng Nabi niku kabeh salat, pas badhe salat niku ngambung garwani, ngambung bojone. Diambung keningnya, dicium keningnya, terus langsung salat. Hadisnya sahih. Lewat itu aula mastumun nisa, berarti menyentuh perempuan itu tidak batal selama tidak syahwat. Jadi umpama mboten ana pendapat koyo ngene, ku jenengan lek budal umroh, budal haji ambek bojone niku kerepotan. Gak iso gandengan tangan, gak iso itu. Lek kabeh Imam Syafi'i jempok wong wedok batal. Ketika nanggone pelataran Ka'bah, ketika nang sa'i, betapa repotnya kita menjaga agar tetap punya wudu. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, masya syahwat pun gak batal, karena yang dimaksud aula mastumun nisa di ayat itu adalah jima. Jadi masya syahwat, masya jempoke syahwat utawa ngambung bojone syahwat, itu dari Imam Abu Hanifah tidak batal, karena yang dimaksud oleh ayat itu adalah jima. Jadi perbedaan pendapat kalau masalah furu'iyah, kalau masalah cabang itu adalah rahmat. Kita memiliki, kita boten kebingungan, tapi sholat gak nyepok bojo ngoten mawon saged. Tapi bayangkan posisi kita kalau kita berangkat umroh, kalau kita berangkat haji bersama suami kita, bersama istri kita, ini bersama pasangan kita. Lek boten enten pendapat yang lain, kita sulit, kita susah sekali menjaga wudu, menjaga suci. Padahal syarat tawaf niku kudu suci. Maka ini ketika kita ziarah umroh atau berangkat haji, itu kita berpindah mazhab dari mazhab Syafi'i ke mazhab selain Syafi'i yang memperbolehkan menyentuh orang selain jenis. Pun cekap semacam mugi-mugi dan kita ternyata manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha 'ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrisu biha qulubana wa tulimuna biha 'ulumana dunya wa tukrimuna biha bi sa'adati wal karamati ma'adati fiyaina wa tukfiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa qiyabana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyayta ila yaumin tusharriful khalqi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.